enak, udah manisnya di ini terus baru dilepeh gitu kan. Kami dari channel Bintang Kehidupan pada malam hari ini dan di edisi ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Wahyu, ya. Beliau adalah wartawan juga aktif di bidang sosial. Beliau asli orang Kebumen, tapi merantau di Klaten. Sempat jadi orang Klaten dan pulang lagi ke Kebumen lagi. Ini lagi pumpung di Kebumen. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayaknya wabarakatuh. kurang semangat banget. Semangat dong. Ini kan lagi iya, lagi syuting. Iya. Karena ada uka-uka ya. Oh iya, betul sekali. Iya. Mungkin ini dari channel Bintang Kehidupan ini pengen tahu profilnya Pak Wahyu mungkin dari ya nggak sampai lahirnya, mungkin minimal sekolah di mana, ya kuliah di mana, terus tempat di Klaten, kenapa pulang lagi ke Kebumen gitu kan, gimana itu? Mulai dari mana ini? Mulai dari lahir. Oh iya, nggak apa-apa. Oh, mulai dari lahir, berarti kan lahir memang dari anak petani. Dari anak petani, terus lahir sekarang sudah 41 tahun. SD, langsung SD, tidak SD. dulu Udah TK ya? tidak ada TK. Oh. Jadi makanya langsung pinter langsung naik ke SD. Luar biasa ya. Luar biasa gitu kan. Saat itu masih zamannya Pak Soeharto. Oh, udah baru ya. Iya, yang lain-lain belum begitu paham. Karena mengalami masa ini adalah Pak Harto. Nah, sekolah itu di SD yang itu SD Banjaran ya, Banjaran 1 yang sekarang berubah menjadi SD Bojongsari 2 karena mungkin regrouping ya, terus kita tetap SD Banjaran 1, terus lanjut ke SMP Ma'arif 2. SMP Ma'arif 2. Iya, itu SMP yang baru berdiri. Waktu itu ya? Waktu itu, zaman itu. Karena yang di Seliling ya? Iya, yang sekarang di Seliling. Iya. Nah, terus tidak mau sekolah ya coba untuk cari rezeki. Nah, ya apa namanya, sambil jahit peci, tas, ya jadi kuli di situ. Karena mungkin ya bapak ibu kurang mampu apa? Nah, ya jelas kurang mampu, jelas karena petani zaman segitu ya, walaupun sawahnya agak lebar. Ya, tapi kan tetap bukan anak PNS ataupun yang seperti itu ya, banyak utang gitu. Berjuang lah ya. Ya berjuang. Terus lanjut karena tadinya tidak mau sekolah, berpikir lagi untuk sekolah di SMA Surya Kencana, Kebumen. Ya mungkin banyak yang orang ini, tapi kan aku sendiri tidak. Nah, sampai SMA udah ini sama gurunya lah, kamu mau sekolah kemana? Ya yang namanya anak masih zaman dulu ya, kita tetap punya keinginan, tapi kan lihat kondisi orang tua. Ya sempat berhenti lagi. Berhenti karena nggak ada dana apa karena mandan bajuk gitu. Kalau mandan bajuk yang namanya kan anaknya kenakalan remaja itu biasa. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan kan. Terus lanjut untuk pendidikan di apa ya itu dulu, tapi udah lupa lah ya. Karena itu enggak sampai lulus, baru setelah 2002 masuk lagi di
Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto. Dirgantara itu. Iya, jurusan Teknik Penerbangan, Luar Fakultas biasa ya. Teknik Penerbangan. Dengar jelas setelah tamat Dirgantara ya, itu apa di perjalanan hidup jenengan itu banyak kan jadi marketing ya. Jadi marketing. Iya, kayak di BRI, kayak Ya, di semua motor marketing. ya. Semua Iya. marketing karena Harusnya kalau marketing harusnya jangan sudah kaya ya. iya ya. Iya. Nah, Tapi kayaknya jangan dengar-dengar sering ketipu juga. Marketingnya ngelomboni berarti ya. Ya bukan masalah itu. Kalau marketing itu kan ilmu yang Oh, kita itu. miliki untuk menarik orang, untuk simpati orang Soal supaya kaya miskin beli. mungkin belum rezekinya lah ya. Ya masalah itu kan ya kebanyakan kan kayak gini. Saya hidupnya setelah tak pikir-pikir saya mungkin cocoknya di dunia sosial. Nah, di situ di dunia sosial yang bisa bisa menolong. Ya benar-benar di dunia sosial ya melebihi dari dinas sosial itu sendiri. Dari malam, pagi dan siang, nah semua orang minta tolong, tapi kan ternyata saya juga berhasil di situ. Berhasil, iya, berhasil. Yang namanya berhasil kan macam-macam ya. Ternyata berhasil menghabiskan barang-barang yang ada karena untuk menolong orang untuk ini kan gitu. Iya, saya dengar seperti itu kan beberapa kasus ya, kasus seperti kriminal dan lain-lain sama jangan diselesaikan dengan baik. Tapi setelah itu juga jangan lemes juga karena ya memang nggak ada duitnya kan gitu. Ya, namanya sosial itu menolong. Lillahi ta'ala ya. Yang namanya kita mencintai masyarakat ya. Kasihan. Kadang-kadang kita tidak punya misalkan ini ya walaupun sedikit kita mengeluarkan ya ibaratnya walaupun sekarang hidupnya seperti ini tapi kan dipandang masyarakat itu ternyata dipandang orang enak padahal ternyata yang saya rasakan itu tidak enak sebetulnya. Tapi karena banyak menolong mungkin orang kira oh ini ternyata orangnya kaya ya, tapi yang itu bukan kaya harta tapi kaya hati itu maksud yang dimaksud mungkin. Karena di situ kelihatan ndak susah kok terus bisa jalan terus. Gimana kadang-kadang waktu di angkringan juga Mas aku lihat jenengan jalan terus lah satu hari berapa penghasilan berapa dan pengeluaran berapa. Mereka juga bingung. Saya juga bingung. Kalau dihitung matematika saya min terus. Tapi ternyata ada terus ya. Ada terus. Nah, ini yang saya tidak tahu. Mungkin yang namanya orang cukup itu ya mungkin saya jalan ke sana cukup ada yang ngasih apa ataupun ada ya walaupun bukan ngasih secara cuma-cuma tapi kan saya rasa orang suka menolong itu tidak ada habisnya uangnya itu loh. Walaupun kesehatan, tinggal mensyukuri ya. Ya tinggal syukur. Yang namanya orang berhasil itu berhasil menolong, berhasil dalam kehidupan apa, mungkin bisa berhasil kaya. Disitulah ya kadang-kadang kita harus ini ya pimpinan juga seharusnya seperti itu. Ini Pak Wahyu nolong orang itu juga karena wartawan. Jadi dengan beliau jadi wartawan itu bisa membantu sesama dan bisa ya lebih memuluskan jalan untuk menolong orang lah ya. Tapi kan mungkin untuk mencari kaya memang agak susah di wartawan ya. Ya untuk itu ya kalau lihat-lihat harus jadi wartawan nakal apa harus jadi wartawan yang sosial? Ya sebetulnya di semua bidang itu sama. Di ya, masalahnya instansi orang ya dengar wartawan gitu orang bagian takut masalahnya pasti rese lah ya kan wah jangan undang wartawan lah nanti malah hilang kambing malah sama sapi-sapi sekalian gitu. Ya sebetulnya tidak itu kan lihat wartawannya oknumnya yang pasti kan seperti itu. Kalau saya itu jarang lah ya yang namanya kerjaan wartawan itu kan cuma cari informasi. Setelah cari informasi itu kan kita tinggal upload ataupun kita kasihkan ke redaksi. Kan seperti itu. Enggak ada yang namanya saya dapat ini ya. Saya terkenal orang yang yang dipandang orang itu orang keras. Tapi sebenarnya enggak keras. Kalau saya sudah
misalkan datang ada kasus apa ya saya pasti upload. Nggak ada yang namanya pasal ini ntar kena pasal ini, saya tidak seperti itu. Kalau sudah memang saya sudah datang ke situ dapat informasi, dapat data ya saya langsung upload. Ya nggak ada yang namanya toleran, yang namanya kalau salah ya salah, kalau misalkan benar ya biar dia tambah benar. Ya namanya wartawan kan sebenarnya apa namanya raja dunia yang sudah tidak ada apa namanya ya, yang namanya raja kalau yang nakal ya upetinya banyak. Tapi kalau raja yang apa namanya ke masyarakat itu memiliki kasih sayang ataupun apa welas asih ya dia akan mengasih, tidak minta upeti. Tapi kalau sama aja sekarang kalau misalkan bilang raja yang nakal ya upetinya banyak masuk, ayo sana dari sana ambil, dari sana dari sini, dari mana diambil ya. Tapi kalau raja yang baik, ini loh kamu kurang apa, ini misal kurang kerjaan dikasih ini. Tapi jangan seperti saat ini kita apa namanya dibilang sebagai raja itu meninabobokan. Sebetulnya dikasih kerjaan, jangan dikasih uang. Kalau dikasih uang semua enggak akan kerja sama seperti sekarang, zaman sekarang. Tapi kalau misalkan dikasih kerjaan, dia akan berpikir untuk mendapatkan ini. Ya jangan enak aja kalau misalkan ini sekarang kan zamannya BLT, itu meninabobokan. Berarti dengan BLT jangan kurang cocok gitu ya? Ya sebenarnya kurang cocok karena banyak pengangguran sekarang sebetulnya dana BLT yang berapa triliun itu bisa dijadikan misalkan untuk lapangan kerja, UMKM dan lain-lain, di situ cuma untuk ngasih dan di situ akan membuat orang males. Itu. Ya semua kalau misalkan itu males malah sekarang pengangguran banyak, tidak ada tempat kerjaan, kita mau usaha enggak punya uang. Kalau misalkan yang dikasih uang yang misalkan yang memiliki pemikiran yang bagus ataupun tapi ini yang bisa mengembangkan. Tapi yang menikmati BLT juga ya senang. Itu. Gimana? Yang menikmati BLT juga nggak sedikit. Ya enggak sedikit. Ya, banyak membantu juga itu. Ya banyak membantu, tapi di situ lebih kasihan lagi anak-anak yang lulus SMA, kuliah nggak bisa kerja. Itu loh. Jadi kemana itu loh? Uang itu maksudnya untuk dana yang produktif lah. Kalau misalnya itu untuk makan, menciptakan lapangan kerja. Ya iya. Kalau misalnya itu, misalkan orang tua-tua, oke lah dikasih yang benar-benar untuk orang tua. Tapi untuk yang misalkan masih produktif, ngapa dikasih uang seperti itu, sama aja kan dengan pengemis. Itu seperti itu. Pemikirannya Mas Wahyu kayaknya udah mulai cenderung ke politik gitu ya. Iya, ini udah cenderung ke politik nih. Iya. Punya kenangan jadi politikus nggak kira-kira? Kayaknya tidak. Karena sudah 2 kali ditipu. Ditipu oleh apa namanya ya, politikus-politikus itu. Berarti sempat magang ya, jadi anggota dewan apa? Ya yang pertama itu teman itu mau daftar jadi kepala daerah. Udah ada parpol yang masuk, oh seperti ini kita tinggal nyarikan. Nah, setelah itu ternyata ditinggal. Kasihan, padahal sudah memiliki harapan besar. Alasannya ada aja, mungkin ya karena nggak punya duit, kan seperti itu. Masa mungkin banyak, tapi karena nggak punya kekuatan, kan seperti itu. Ya sekarang kalau bilang orang-orang kaya, orang-orang yang sudah terkenal itu mudah untuk mencari jabatan ataupun apa. Tapi ya walaupun orang pinter ataupun orang apa, tapi orang nggak punya, ya nggak ada. Sekarang ya malah kasihan, tidak ada, dia nggak bisa kerja, dia nggak ini mau jadi dosen juga, kan seperti itu. Ya sebetulnya kalau misalnya yang pinter-pinter cocoknya jadi dosen, itu seperti itu. Mungkin jangan terlalu wajahnya mungkin ya. Ya kalau misal sampai ditipu segitunya kan. Ya iyalah seperti kemarin lah ya. Ya, seperti kemarin ada yang ini saya juga enggak minat ya masuk. Ada yang pernah nawarin juga ini tahun ini ya. Iya persis tahun ini. Ya, bukan masalah. Nah, tapi mungkin hilaf dia. Hilaf. Jadi karena dia memiliki jabatan ataupun apa ya tadinya saya enggak mau karena ya banyak jenengan coba masuk
cari surat kesehatan, cari SKCK, cari ini aslinya kan udah dipinang ya. Ibaratnya dikunyah ndak enak, mungkin langsung dilepeh itu loh, dilepeh terus satu kasih comberan. Luar biasa ya. Iya, iya. Itu terus terang saya di Gerindra kemarin ditawarin kayak gitu. Saya mau nanya tadi partai apa? Partai Gerindra itu. Ya bukan masalah apa ya. Kalau misalkan memang di situ memang orang-orangnya unggul, ketua DPC-nya unggul, tentunya mau ganti orang, geser-geser orang kan sesuai dengan aturan. Ya? Iya, sesuai aturan, sesuai regulasi yang ada. Kenapa dia tidak melakukan itu? Kan itu kekecewaan yang sangat. Kalau misalnya orang lain mungkin bisa bunuh diri ataupun apa ya, apalagi kan yang tidak memiliki jiwa ininya luas, lapang, tentunya kan dia akan ini, waduh seperti ini, saya cuma ditipu. Malu banget dulu ya. Ya bukannya malu, keluarga, lingkungan, teman-teman, kadang-kadang kita sudah kesana kesini, ya walaupun enggak punya duit kan, yang namanya mau itu kan cari koneksi. Ya tentunya ya kalau cuma 500 juta kan ya bisa lah ya, tapi kan nyatanya seperti itu lah. Yang namanya kalau memang iya sudah iya ya seharusnya iya. Nggak bisa seperti itu, komit. Yang namanya orang kalau misalkan itu kayak sabdo pandito ratu sing wis diomongno ya itu harus di ini kan, seperti jangan itu. Jangan asal nyuruh. Iya, jeplak. Jangan asal membatalkan. Ya, kan? Iya. Itu kan efeknya dari orang itu kan luar biasa kan. Ya, terus alasannya ndak ilmiah itu loh. Ya nah itu loh. Ya kalau misalnya alasannya ilmiah agak saya bisa terima. Alasannya ndak ilmiah. Iya. Lah sekarang buat apa punya pimpinan tapi yang ada apa-apa ndak dikasih teori yang pakai ilmiah lah. Jangan cuma ini ya, kalau misalnya uka-uka di kuburan dengan orang mati kan cukup, itu seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti walaupun nggak jadi anggota dewan, nanti diangkat jadi kepala dinas. Iya. Mau dengarnya itu Pak Wahyu mau diangkat jadi wakil presiden aja nggak mau ya? Ya nggak mau. Lagi gimana? Karena ya saya nggak ada yang milih, nggak ada yang milih. Walaupun umur sudah cukup, sudah ini, tapi kan nggak perlu mampu. Keputusan MK ya? Ya nggak perlu, tapi kan di situ saya nggak mampu, gitu loh. Belum mampu, maksudnya kalau misalnya itu belum mampu juga belum terkenal, kan seperti itu. Walaupun keputusan MK yang memutuskan. Oh ini, iya saya sudah lebih sedikit ya, udah 40. Nggak perlu keputusan MK ya? Nggak perlu, tapi saya ya juga karena saya nggak mampu, ngapa saya harus ngotot? Ya biarin aja yang mampu. Mungkin ya ada anak muda yang lebih pinter, cerdas dan memiliki visi misi ke depan untuk bangsa dan negara, termasuk juga memiliki jiwa kepemimpinan dan tidak nesunan, karena ya gitu. Kalau dikritik sendiri juga senyumin aja, karena ya gitu. Orang yang ngejek senyumin aja, itulah kan jiwa-jiwa yang anak-anak muda yang seperti itu yang kita perlu ini ya. Kalau misalnya walaupun saya sekarang 40 cocok untuk ini, tapi saya enggak mau, karena apa? Pertama saya tidak mampu, yang milih enggak ada. Yang milih siapa mau kan? Punya partai tidak. Tidak punya partai. Terus dari ini Gerindra aja kemarin mau nyalonin aja nggak mau, gitu. Malah bukannya nggak mau, cuma disuruh ngumpulin berkas, lari sana lari sini. Waktunya mungkin hanya kasih berapa hari? 2 hari ya? Ya 4 hari kita ngurus seperti ini, ternyata sudah ngurus. Klaten, cuma ya katanya kan Klaten ya? Ya kan Klaten 2 hari, Banjarnegara 2 hari. Ya kayak ketek pelayan. Ujung-ujungnya dibatalkan ya? Bukan dibatalkan, dan didaftarkan. Dan didaftarkan. Di KPU nggak ada ya? Iya kayak nggak ada lah. KPU nggak merasa menerima. Kalau misalkan menerima berkas saya itu sudah nyampe KPU. Bukan di DPD ya? Iya, ngawur banget. Iya. Itu bukan apa? Itu membodohi orang yang sudah bodoh. Maksudnya, tapi kan sini pembodohan, tapi pembodohan itu kan ya saya pura-pura aja nggak tahu apa seperti apa, tapi kan saya cuma orangnya seperti ini, karakternya seperti ini, kan seperti itu, cukup mengenal, udah
dan enggak perlu di ini, ya udah, oh ternyata orangnya seperti ini. Kalau memang itu benar, ya saat itu kan sudah oke, tinggal masukkan ke silon ataupun ini DCT, karena masih DCS. Kalau kemarin saya ke sana lagi bilang udah DCT, udah tetap, kok mau diusulkan lagi, ya itu cuma neng-neng aja. Untung saya seneng ke Pak Prabowo. Ini termasuk pendukung Pak Prabowo. Iya, ini mudah-mudahan Pak Prabowo menang nanti jangan jadi kepala dinas. dari kepala dinas mungkin lebih memilih kepala dinas sosial ya. Kepala dinas sosial. Tapi ya juga kan di situ olahraga juga butuh untuk mensehatkan masyarakat. Beliaunya juga termasuk ketua harian kickboxer ya. Iya, ditinju pakai humas lah ya. Di pencaksilat juga beliaunya wakil dari pencaksilat Mandiri Muda Indonesia yang sudah mendunia ya. Iya, sebenarnya jabatan banyak sekali untuk Pak Wahyu. Tapi satu ini masih gampang dilomboni. Kalau jabatan itu banyak, tapi yang ngasih gaji tidak ada. Jabatan banyak ya, seperti misalkan tadi ya, tapi semua pengeluaran uang, bukan kita pengorbanan malah ya. Pengorbanan. Ini mau tanding ribut nyari dananya. Nyari dana. Terus apa ya, kita harus, ya namanya kita udah dibilang dituakan, walaupun kita enggak punya, seperti apa orang tua yang dimintain anak, ya apapun kita lakukan, tapi dengan cara yang benar, bukan nipu ataupun apa. Kita tetap jujur apa adanya. Kalau misalnya itu terbuka, kita terbuka, silahkan kalau misalnya mau ini, tapi kan ya berprestasi, jangan cuma ya namanya ini malah tidak ada prestasi dan lain-lain, ya saya juga tidak mau. Ya kalau misalnya mencarikan hal-hal seperti itu, ya yang harus berprestasi, memang yang harus kita bina, itu kan gitu. Nyari bibit, dibina jadi orang berprestasi. Gitu. Ya misalkan bangkit itu mencuri. Mencuri apa? Mencuri perhatian dunia untuk prestasi, kan seperti itu. Ya kita juga kalau misalkan kita bilang ya misalkan, oh Indonesia seperti ini ataupun apa, sekarang orangnya seperti ini, ya kita berjiwa besar, kita terbuka aja, yang namanya kita akui aja, ngapain kita malu. Kalau misalkan memang jelek ya diakui jelek, dan tinggal kita cari untuk perbaikan. Jangan udah jelek, dibilang jelek tidak mau, tambah rusak. Kalau saya udah, kalau bilang jelek, tapi kan kita ada perbaikan. Coba untuk perbaikan. Oh, saya jeleknya di sini, tentunya kan ada perbaikan itu loh. Minum dulu. Oh ya, udah minum berapa kali ini kan. Jadi di dinas bagian olahraga sebenarnya cocok ya. Kalau pemerintah besok misalkan. Iya, kalau cocok. Jangan di dinas sosial, jangan susah itu. Kalau di dinas olahraga, ya mudah-mudahan olahraga di Kebumen terutama itu maju. Kedua, mungkin lebih langsing lagi badannya. Ikut gerak sih. Iya kan? Yang mensehatkan masyarakat. Kalau dinas sosial itu bukan masalah dinas sosial ya, bukan yang dibilang itu pegiat sosial. Pegiat sosial. Iya, bukan dinas sosial. Tidak berharap masuk dinas sosial. Iya, tidak. Oh, tidak. Tidak berharap. Tapi di sini yang namanya di dunia sosial itu ya orang-orang yang ini aja, yang memang dia punya pemikiran ke situ, ya karena di sosial di ini kita banyak pengeluaran, bukan pemasukan tapi pengeluaran. Ya dibilang orang itu kayaknya ini, tapi ya ngenes sebetulnya. Ya namanya kadang nolong orang, ya kita kan juga ke sana butuh bensin, butuh apa. Sampai sana ya paling matur nuwun, ya tidak apa-apa. Ya kita berjiwa besar aja. Toh rezeki bukan dari orang tersebut, tapi mungkin dari ada balasannya dari yang lain. Itulah seperti itu. Jadi tidak usah saat ini menolong kita berharap di situ. Enggak. Kalau misalkan ada seperti ini, ya kita coba kasih. Kalau misalkan kita tidak bisa, ya kita kasih bantu. Ya seperti dulu itu ada orang Jogja itu yang sakit itu, saya tak lihat malam-malam sampai jauh, dari pagi sampai ini saya lihat kasih tidur, ternyata sakit. Ya saya antar ke sana
Di Jogja yang juga. pernah viral juga itu yang di jalan ini ya, Iya. Purworejo apa ya? Iya itu. Iya, Ya iya. sampai dia Sampai bawa. jenengan kayaknya bawa gerobak sendiri. Yakin itu lihat di berita itu ketua PWRI, iya Wahyudin sampai bawa gerobak itu, yang pemulung itu kan? Iya. Iya. Walaupun di situ Kadang orang pada ini pencitraan ini, tapi ikhlas itu ya. ya ikhlas lah. Oh. Sekarang kayak gini ya, kita maksudnya bawa gerobak. Karena Iya. apa? Aku lihat dia sakit mau dorong sampai sana, saya ikut kan kasihan. Oke, tak carikan becak ataupun apa, biar ntar saya yang bayar. Karena ya gitu. Waktu itu diberobatkan. Iya, kita kan ke puskesmas. Ke sana ada puskesmas. Berobatnya yang jenengan yang bawa. Saya yang bawa. Dia pakai becak motor itu kan. Sampai sana saya juga kecapean karena kan geret itu tidak biasa geret gerobak seperti itu. Pokoknya kan. itu di jalan juga orang cuek saja kayaknya. Cuek aja. Kayak merasa mungkin kayak orang melihat jalan kayak pantas banget aja. Langsung jadi pemulung berarti. Ya terus ini kepedulian ya, dibilang kepedulian. Kalau saya bilang itu kepedulian ya, saya jalan jauh ya, bawa gerobak itu, orangnya cuma lihat aja, enggak ada yang nawari Mas, butuh dorongan atau butuh apa namanya tumpangan untuk geret ini, enggak ada ya. Saya sampai dari jalan apa ya itu, sampai puskesmas itu ya bawa ini, terus saya harus mencarikan apa namanya mobil ya, bak terbuka ya, bukan bak terbuka, karena untuk bawa itu kan saya juga bingung. Jogja itu kan apa namanya, kalau bak terbuka itu di jalan Wates itu pasti kena tilang gitu ya. Boleh, walaupun ini kan nggak boleh itu ya, nggak boleh. Saya coba telepon Dalmas, tapi bisa sore, tapi orangnya minta jalan lagi kan kasihan. Padahal Banyu Raden atau apa itu, aku lupa itu, agak lupa. Jogjanya itu di Demak Ijo. Tapi sempat dibawa Dalmas juga. Enggak, maksudnya terus saya carikan mobil pribadi. Ya kita sewa. Aku bilang, Pak Manten saya pinjam itu, padahal itu baru kenal loh dengan saya. Enggak tak tinggalin apa-apa. Nah, kebetulan percaya aja. Ya kalau saya nakal itu bisa tak kabur, karena bisa dari Jogja loh. Lihat wajah jenengan memelas gitu, mungkin, memelas atau tidak mungkin berbuat yang aneh-aneh lah. Tapi muka orang bilang muka saya sangar itu kayak gitu kan. Salah dengar mungkin. Itu tapi saya ke sana ya, saya memang di bel-bel di ini, karena kebetulan malah HP ketinggal di rumah, jadi tidak bisa komunikasi. Mungkin dicek lewat apa namanya itu apa itu yang namanya itu ya, ini ya sinyal mobil ya, yang kemana-mana itu saya memang muter bolak-balik di Jogja, karena kan cari perangkatnya, cari apa itu yang kenal orang tersebut gitu ya. Iya. Tapi ketemu ya waktu itu ya. Waktu itu ketemu sih, cari-cari orangnya juga udah mau pergi, ntar dulu lah. Saya itu pas waktu ini mau bayar, Mas bayar berapa? Saya bukan minta bayaran, tapi jenengan udah sampai sini udah enak itu loh, silahkan itu diurus masalah ini, karena saya sudah sampaikan. Itulah pas mau pulang itu juga kita belum makan. Itu dari Surabaya ada yang katanya kehilangan, Mas saya belum makan ini, ya udah dikasihkan itu sampai ini. Saya belum makan sampai sore dengan teman-teman itu, enggak makan. Terus kita ini muter ke tempat teman itu di Purworejo, agak jauh. Cuma di sana antar siapa tahu ada temen yang mau ngasih makan. Maksudnya ngasih makan saya dengan dua orang ini, aku bingung karena enggak ada uang ya. Nah, cuma untuk ini ya bingung, oh ini gimana caranya bayar kan ya gitu. Oke, kita masuk, itu kan muter-muter yang namanya ini kan, mungkin ini orang kemana, aku bolak-balik ini di sini di daerah sini. Saya pulang sampai jam 12 saya kembalikan. Oh ya Mas, tadi saya cek titiknya di sini aku takutnya ntar enggak, saya udah ini, karena kan semua kan kenal di sini kan seperti itu. GPS itu yang GPS ya. Iya, GPS-nya itu kan muter-muter. Itu karena saya ya sambil cari tumpangan untuk ngisi perut, karena kan dari pagi memang belum makan. Ya cuma untuk ngurusin orang itu. Kita kalau misalkan makan ntar kita kenyang, malah dia kan udah ini kan seperti itu. Seperti sakitnya udah agak berat. Iya. Jadi sakitnya udah berat termasuk. Karena itu kayaknya
udah kena gula kayaknya. Itu seperti itu. Ya, syukurlah ya bisa ketemu keluarganya lagi. Ini mungkin sesi yang terakhir mungkin berhubungan dengan aksi angkat-angkatnya adalah politik. Ya, mungkin tebakan orang yang lugu kan biasanya tepat. Ini yang kira-kira di antara 3 capres ini yang kira-kira unggul siapa? Kalau untuk ini ya, kalau misalkan karena saya orang yang termasuk apa namanya ya penggemar berat Pak Prabowo, ya tentu akan mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo kan orang yang ibaratnya dia mempunyai jiwa yang besar, termasuk juga ke negara dia juga ini, ke masyarakat juga bagus. Kita sama-sama berdoa semoga kan Pak Prabowo jadi dan bisa membersihkan orang-orang yang memang tidak layak lah ya, tidak layak untuk jabatan ataupun apa. Itu harus benar-benar Pak Prabowo di situ cek. Jangan cuma laporan aja. Kalau laporan sih ya baik semua, tapi ya seperti saya, kalau misalkan saya ini ya saya amati dulu. Saya harus terjun, saya tak amati orang ini bagus enggak, benar-benar bagus enggak, atau entar jelek setelah saya ambil jelek. Kan seperti itu. Ya namanya kita baru ketemu 1 kali, 2 kali, ya kalau misalkan ini ya memang kadang ketertarikan ada, tapi kalau misalkan kita udah ini, oh ternyata sifatnya seperti ini. Sifatnya seperti ini. Ya itu perlu di ini. Di pemilu yang sekarang itu memang agak apa, persaingan ketat ya. Banyak yang mengunggah kata-kata Gus Dur kan. Pak Prabowo kan jadi presiden ketika 2. Pak Prabowo adalah calon presiden yang paling ikhlas kan gitu. Itu nama pendukung Pak Prabowo itu selalu didengungkan. Orang-orang yang percaya kalau Gus Dur adalah waliullah katanya, itu sangat yakin Pak Prabowo pasti menang. Cuman yang fenomenal lagi adalah walaupun Pak Gus Dur bilang seperti itu, tapi kenyataannya di orang-orang yang dekat dengan Gus Dur ya mungkin dari PKB dulu lah, Pak Muhaimin larinya ke Anies ya kan. Ya, putrinya sendiri Gus Dur saya dengar juga malah ke Ganjar ya kan. Ya dipikir-pikir kan, kalau Gus Dur sendiri bilang calon presiden Pak Prabowo besok jadi presiden ketika sudah tua. Ini kan tanda-tanda Pak Prabowo akan menang kan gitu. Ya, tapi di lapangan sendiri kelihatannya kata-kata itu tidak dipakai gitu. Ya sebetulnya kalau misalkan paling ikhlas, iya paling ikhlas, paling jujur, ya memang iya kita ini. Tapi kan walaupun orang seperti itu mudah ditipu. Gitu loh. Ya cuma karena dia merasa dirinya itu seperti ngomong apa namanya ya, dibilang pandangan masyarakat atau dia ini, karena dia berpikir semua orang seperti beliau. Saya juga sering kayak gitu ketipu, melihat seseorang itu sama dengan saya, ternyata tidak. Makanya kejadian Anda sering ditipu ya. Bukan masalah itu, ya sering maksudnya bukan ditipu, ibaratnya itu ya mungkin bukan ketipu lah ya dibilang itu ya. Kalau saya bilang tipu itu tidak etis ya. Ya kurang sopan lah ya. Kurang sopan, tapi ya memang hal yang tersebut dibohongi. Dibohongi, antara ketipu dengan dibohongi beda gak? Beda gak kira-kira? Ya kalau ketipu kan barang-barang dan itu ya juga sama. Ya tapi kan biar ini ya banyak kan yang tidak benar gitu loh. Bukan ketipu ataupun tidak benar itu aja. Orang yang tidak benar, ibaratnya pengen memanfaatkan atau apa, oh dia senang ini seperti dimanfaatkan aja. Ntar setelah itu ditinggal. Gitu ya. Iya. Itu ya. Ya setelah itu kan ibaratnya udah enak, udah manisnya ini terus baru dilepeh gitu kan. Itu kan seperti itu. Ya bukan masalah itu ya di situ, karena mungkin Pak Prabowo itu menilai orang-orang yang dipercaya itu seperti dirinya. Semua itu ikhlas.
kan? Dianggapnya Di, bawahnya juga ikhlas semua ya. ikhlas semua, enggak ada hal-hal yang ini. Dia ibaratnya ya anggap dirinya sendiri aja. Karena kalau misal nganggap orang tersebut itu, ya tapi kan beda dengan yang diri. Nah itu cuma itu tok paling. Ya, sebelum penutup, Bu, ada kata-kata yang mau disampaikan untuk penggemar ataupun dari ini yang selalu mengikuti channel Bintang Kehidupan, ya satu dua kata kalimat lah. Kalau untuk ini, lakukanlah yang terbaik. Itu aja. Hanya itu. Iya, jujur dan lakukanlah yang terbaik untuk orang lain ataupun dirinya sendiri. Itu aja. Simpel sekali ya. Iya. Walaupun tadi ceritanya panjang lebar gini, ternyata intinya cuma itu toh. Iya. Ya, intinya jujur kan ya, kita setelah jujur ya kan kita harus benar-benar inilah ya. Itu seperti itu aja. Ya. Seperti itu. Intinya lakukan yang terbaik untuk orang lain dan diri sendiri, itu aja. Ya, untuk penggemar channel Kehidupan, dan ini kami sudah bicara panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan, kami obrolkan ada manfaatnya untuk kita semua. Bila ada tutur kata salah, ya karena memang ini apa adanya, gitu. Ya, ini apa adanya. Ya, terima kasih atas kedatangannya ini Pak Mas Wahyu. Ya, mudah-mudahan setelah ini ada kebaikan untuk Pak Wahyu. Setelah dari ceritanya dibohongi, ya, ditipu. Iya, mudah-mudahan kedepannya ada rezeki yang bagus. Amin. Ya, itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa ikuti selalu channel Bintang Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.